Ayo dek, kita ajak teman-teman beribadah yuk. Oke Kak. Hai teman-teman, selamat pagi. Apakah teman-teman sudah siap beribadah? Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahan. Loh, Adek kok lemas? Aku lagi males Kak. Oh, ayo semangat deh. Kita kan mau menyemangati teman-teman di rumah supaya mereka bersemangat beribadah kepada Tuhan. Oke Kak, Gabriel mau semangat. Wah, keren. Ayo dek, kita ajak teman-teman beribadah. Selamat beribadah ya teman-teman. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Tante Anggun, Om Handaru, apa kabar kalian berdua? Puji Tuhan, baik Tante. Wah, sepertinya hari ini Tante Becky bersukacita sekali ya. Iya dong Tante Anggun, aku bersukacita karena hari ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik yang ada di rumah dan juga dengan Tante dan Om Handaru. Wah, untuk iya. beribadah bersama ya. Betul Tante. Aku juga nih sama seperti adik Gabriel dalam video tadi ya. Walaupun awalnya sempat malas, tapi setelah diingatkan oleh kakak Flo, adik Gabriel jadi bersukacita dan mau beribadah dengan semangat. Wah, betul sekali Tante Anggun. Yuk adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Iya Om, kita mau mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Nah adik-adik, ayo sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Pagi ini kami sudah boleh berkumpul untuk beribadah. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.
Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik tahu nggak kalau aku suka sekali berdoa? Wah, iya. Aku juga loh Tante. Aku juga, Tante. Iya, aku suka berdoa karena aku senang berbicara dengan Tuhan Yesus. Dan aku ingin selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Karena bersama dengan Tuhan semuanya bisa kita lakukan. Betul, setuju. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Adik-adik juga senang berdoa ya? Yuk, kita dengan penuh sukacita mau menyanyikan lagu Kawan-kawan Ingatlah Selalu. Siap, Siap, Tante. Tante. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Sekali lagi ya, kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Wah, adik-adik luar biasa. Semuanya senang berdoa pada Tuhan Yesus setiap saat. Hore! Adik-adik hebat sekali. Tapi tunggu dulu. Wah, masih ada anak-anak Tuhan yang menyakiti hati Tuhan. Yang Yang benar, benar, Tante. Tante. Ini nih, lihat videonya yuk. Kita lihat bareng-bareng ya. Iya Tante. Oke. Ini nih videonya. Ayo dek, kamu dikejar dek. Iya nih aku lagi lari. Tuh dia, tuh dia. Itu dia, itu dia. Benar dia. Dia kena. Asep. Ada lagi tuh yang kandir. Oh iya dek, sudah saatnya kita mengerjakan tugas sekolah. Ya kakak, tapi aku masih mau main kak. Kakak juga dek, tapi tugas sekolah harus dikerjakan. Kita harus berusaha mengerjakannya, walaupun ada banyak godaan. Enggak ah, kakak aja. Aku masih mau main. Kok kamu gitu dek? Ya udah, kakak kerjain tugas dulu ya. Dek, adek. Wah, dipanggil nggak menyaut, ternyata masih main ya. Dek, kamu nggak mengerjakan tugas sekolahmu, nak? Enggak. Ya, kalau adek malas mengerjakan tugas sekolah, siapa dong yang mengerjakan tugasmu, nak? Enggak tahu, pokoknya ada yang malas. Ya, adek. Tante Anggun, Tante Becky. Ternyata Di video tadi ya, Om. di video tadi adik Gabriel itu malas mengerjakan tugasnya. Iya ya Om ya. Iya ya, tapi Tante Becky, Om Daru, Iya. adik-adik, apakah kita anak-anak Tuhan boleh malas-malasan seperti itu ya? Tuhan Yesus kan bakal sedih kalau melihat kita seperti itu. Nah, Tante Anggun sama Om Daru sama adik-adik di rumah, supaya kita lebih lagi mengerti, yuk kita dengarkan cerita dan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Ana. Tapi sebelum itu kita nyanyikan dulu lagunya Baca Alkitab. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Halo adik-adik, masih ingat sama aku? Aku Paulus. Masih ingat? Bagus. Sekarang aku lagi mau tulis surat untuk teman-teman aku yang ada di kota Tesalonika. Aku tulis surat dulu ya adik-adik. Adik-adik, siapa tadi yang lagi mau tulis surat? Bapak Paulus ya? Iya, Bapak Paulus. Bapak Paulus mau tulis surat untuk orang-orang di kota Tesalonika. Adik-adik mau tahu nggak apa isi suratnya Bapak Paulus? Nanti Tante Ana kasih tahu ya. Sekarang kita berdoa dulu sebelum mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Ayo lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Bapak Paulus menulis surat untuk jemaat di Tesalonika karena banyak orang-orang di Tesalonika yang jadi malas bekerja. Kenapa mereka jadi malas bekerja? Karena ada orang yang bilang bahwa Tuhan akan segera datang. Jadi buat apa rajin bekerja? Nanti hasil pekerjaannya sia-sia, tidak berguna, tidak terpakai. Padahal adik-adik, Bapak Paulus tidak mengajarkan seperti itu. Bapak Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika untuk tetap rajin bekerja supaya memperoleh uang, dan uangnya bisa dipakai untuk beli makanan, beli baju, beli barang-barang yang lain, dan tentunya untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kalau nggak bekerja, nggak dapat uang. Lalu untuk beli makanan dan yang lainnya bagaimana? Akhirnya harus minta tolong orang lain. Bapak Paulus tidak mau orang di Tesalonika seperti itu. Bapak Paulus tidak mengajarkan seperti itu. Bapak Paulus aja nih adik-adik, dia bekerja loh. Dia bekerja membuat tenda dari kulit untuk mendapatkan uang. Bapak Paulus nggak mau menyusahkan orang lain. Dan dia ingin jemaat di Tesalonika selalu rajin bekerja. Selain rajin bekerja, Bapak Paulus juga mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk selalu berdoa. Berdoa mohon berkat Tuhan, berdoa mohon perlindungan Tuhan, dan juga berdoa untuk Bapak Paulus supaya terus semangat memberitakan firman Tuhan. Berdoa supaya jemaat di Tesalonika selalu ingat akan firman Tuhan, selalu ingat apa yang diajarkan oleh Bapak Paulus. Nah, nasihat untuk selalu berdoa, untuk rajin bekerja, itulah isi surat Bapak Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nasihat itu juga diberikan oleh Bapak Paulus kepada kita semua adik-adik, buat tante, buat adik-adik, buat semua orang. Kita tidak boleh malas, kita harus rajin. Kita harus selalu rajin. Adik-adik harus rajin belajar supaya lebih pintar.
Kan adik-adik sudah ada yang sekolah ya? Nah, kalau adik-adik sudah sekolah, harus rajin kerjakan tugas-tugas sekolahnya. Tidak boleh malas. Kalau adik-adik suka menggambar, siapa yang suka menggambar? Harus rajin latihan menggambar, supaya adik-adik makin pintar menggambarnya, gambarnya makin bagus-bagus. Ada yang suka menari balet? Menari balet gitu? Ada? Wah, harus rajin latihan baletnya. Kalau adik-adik suka balet, harus rajin latihan baletnya, supaya bisa menari balet dengan bagus. Ada yang suka menyanyi? Siapa yang suka menyanyi? Oh, harus rajin latihan menyanyi. Nanti makin lama suaranya makin bagus, menyanyinya makin pintar, makin bagus menyanyinya. Selain rajin, tidak malas, adik-adik juga harus berdoa kepada Tuhan. Seperti yang diajarkan Bapak Paulus ya, rajin bekerja dan berdoa. Adik-adik rajin belajar dan berdoa. Mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan sudah beri adik-adik kepandaian. Berdoa juga kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati setiap usaha adik-adik dalam belajar atau latihan. Berdoa juga supaya adik-adik selalu ingat cerita firman Tuhan. Selalu ingat firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan. Ini ada satu ayat nih adik-adik. Satu ayat yang adik-adik harus ingat terus. Kita baca ya sama-sama ya. Dari kitab Amsal pasal 13 ayat 4. Amsal 13 ayat 4. Adik-adik ikuti ya. Amsal 13 ayat 4. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, adik-adik jangan jadi pemalas supaya keinginan adik-adik tidak sia-sia. Adik-adik harus rajin supaya adik-adik selalu berhasil, selalu jadi semakin pintar gitu ya. Harus selalu rajin belajar dan juga terus berdoa. Yuk adik-adik, lipat tangan lagi, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih cerita dan firman Tuhan hari ini akan kami ingat selalu. Kami mau menjadi anak Tuhan yang rajin belajar dan selalu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, jadi anak Tuhan yang selalu berdoa ya. Dan adik-adik harus selalu rajin belajar. Tidak boleh malas-malas. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anaknya selalu rajin belajar, tidak bermalas-malasan. Kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, mau selalu rajin belajar kan? Oh iya dong Om. Adik-adik pasti mau ya adik-adik ya. Kita juga mau berdoa supaya Tuhan Yesus yang selalu tolong kita setiap saat. Jadi kita bisa selalu rajin belajar dan menyenangkan hati Tuhan. Pastinya dong Tante. Karena bersama Tuhan aku bisa. Seperti pujian yang akan kita naikkan bersama.
Ayo adik-adik, bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi adik-adik. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus dengan memberikan persembahan. Nah, adik-adik masukkan uang persembahannya ke dalam amplop ya, dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Is a Gift to You. Everything I am, everything I am, everything I'll be, Everything I'll be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Kita ulangi lagi sekali lagi pujian ini. Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Adik-adik, sekarang kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita, Matea dari kelas TKKC. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Ayo teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus,
kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih ya Matea sudah memimpin doa persembahan hari ini. Nah, buat adik-adik yang ingin memimpin doa persembahan, boleh menghubungi Om atau Tante pelayan anak di kelas masing-masing. Dan selalu semangat, bila merekam doanya nanti harus diulang-ulang, supaya mendapat rekaman video doa yang terbaik. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah memilih gambar perbuatan-perbuatan baik lalu diwarnai. Iya, tapi nih Tante, kita sekarang mau sama-sama melihat hasil aktivitas adik-adik minggu yang lalu. Wow. Ya. Nah, ini dia nih adik-adik foto-fotonya yang sudah mengerjakan aktivitas dan mengirim fotonya ke Om atau Tante di kelasnya. Yuk kita lihat sama-sama. Yesus sayang pada diriku, Dia mati untuk dosaku. Dia bangkit hidup dan menang, ku terima sorganya. Dan ku ingat perkataanmu, ku percaya pengorbananmu. Kan ku ingat perkataanmu sepanjang hidupku. Yesus sayang pada diriku, Dia mati untuk dosaku. Dia bangkit hidup dan menang, ku terima sorganya. Wow, keren. Bagus ya aktivitasnya adik-adik ini nih. Mantap. Nah, setelah ibadah pagi ini selesai, adik-adik langsung kerjakan ya aktivitas hari ini. Lalu aktivitasnya dikirim ke Om atau Tante di kelas masing-masing. Minggu depan kita akan sama-sama lihat hasil aktivitas adik-adik. Semangat adik-adik. Dan jangan lupa ikut persekutuan kelas ya. Link Zoom-nya sudah Om berikan ke mama atau papa adik-adik. Iya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, Tante mau kasih pesan-pesan. Apa saja ya, dengarkan baik-baik ya. Tetap jaga prokes pada saat adik-adik pergi keluar rumah. Pakai masker, sering cuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun, atau kita membawa hand sanitizer. Terus apalagi ya? Tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Dan tetap minum susu dan vitamin supaya tubuh kita tetap kuat, sehat, dan tidak mudah kena virus. Nah, adik-adik juga selalu berdoa. Minta Tuhan Yesus menjagai kita semua ya. Dan minta mama atau papa bacakan renungan harian Star ya adik-adik. Baik adik-adik, kita akan tutup ibadah pagi ini dengan berdoa. Ingat ya adik-adik, selalu berdoa, rajin belajar ya. Tuhan Yesus menolong kita semua. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh kami boleh
beribadah pagi ini dengan sukacita. Terima kasih juga kami boleh belajar melalui firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu rajin berdoa dan juga rajin belajar. Berkati ya Tuhan, agar kami semua senang melakukan berdoa dan belajar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ayo Tante Om, ada Zoom. Ayo. Minum dulu ya. Oke, siap. Habis itu join ya Zoom ya. Siap Tante. Oke, yuk. Mama Papa jangan lupa ya. Iya, betul. Zoom. Oke.